Mari teman-teman kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini kami semua datang hadir di dalam acara panen ini, Bapa. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam, Bapa. Bapa, kami semua datang dengan beban hidup yang berbeda-beda, dengan permasalahan yang berbeda-beda, tapi kami percaya Engkau akan selalu memampukan kami menjalani hari-hari kami, dan Engkau selalu setia dengan janji-Mu, janji akan kekekalan. Tuntun kami Bapa dalam sesi hari ini, tuntun Kofio juga dalam membawa materinya, sehingga apapun yang disampaikan dapat menjadi buah yang manis, yang bisa kami juga terapkan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami percaya juga Engkau hadir pada malam hari ini juga mendampingi kami semua. Biarlah semua apapun yang Kofio ajarkan kepada kami boleh berasal dari Engkau seorang. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberikan kami kesempatan hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang sedang ada di jalan, sedang menuju pulang ke rumah dan belum bisa hadir. Bapak, kiranya Engkau juga masing-masing berikan mereka perjalanan sampai ke rumah dengan selamat, dan kiranya kami juga dapat membagikan sukacita-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, thank you Put, Mega, dan tim PW, tim Martabak. Oke, terus, nah, oke, sekarang kita juga udah, kalau teman-teman semua ingat, minggu lalu kita udah banyak belajar dari Kofio tentang stewardship. Jadi, gimana sih caranya untuk serving others itu with our time, talents, and treasure. Dan selain itu juga kita banyak belajar tentang being a faithful steward juga, yang mau peduli, yang mau berbagi juga, dan mungkin berani juga untuk memberikan lebih gitu kepada Tuhan. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar tentang lebih lanjut lagi dari Kofio juga tentang the big picture. Nah, siapa sih sebenarnya kita semua ini, dan apa yang bakal terjadi ketika kita meninggal, dan ada nggak sih yang kita harus rubah, ada nggak sih yang kita harus sikapi dari semua itu. Oke, without further ado, langsung aja dipersilakan untuk Kofio. Thank you, Rico ya. Yeah. Gila, serem amat. Apa sih yang kita hadapi setelah meninggal? Apa hubungannya sama Barefoot ya? Nah, it's very interesting topik dalam 1 jam ke depan. Thank you teman-teman udah hadir bareng. Moga-moga kali ini bisa memberikan perspektif yang berbeda buat refleksi kita bersama. Nah, ya tadi udah direkap sama Rico mengenai yang sebelumnya soal Barefruits-nya itu kita dititipin sesuatu. Ternyata ada 2 poin yang kita pelajarin kan, yang 2 minggu lalu. Yang pertama, kalau perumpamaan tentang talenta itu kan it's not about the number. Ya kan, mau dititipin talenta 5, 2, atau berapapun juga, Tuhan tuh bilangnya ketika kita udah mengembalikan kepada Dia berlipat, maka yang Dia sampaikan kepada kita tuh adalah sungguh baik sekali engkau hambaku yang setia, masuklah dan marilah bersamaku dalam kebahagiaan, berbahagia bersamaku lah, intinya begitu ya. Mau itu 5, mau itu 2. Jadi it's not about the number, tapi it's about our faithfulness to work on it and to bear fruits. Nah, yang kedua, like or dislike, to work on it and to bear fruit, it's a command. It's not an invitation, right? Jadi itu bukan undangan, karena jelas banget bedanya perintah dan undangan. Konsekuensinya pun jelas, punishment and reward-nya pun jelas. Nah, hari ini apa sih yang kita mau ngobrolin? The big pictures.
Nah, gue pengen coba sama-sama kita coba lihat deh dalam keseharian kita gitu ya. Sering nggak sih kalau misalnya kita misalnya nih ya lagi main basket atau main bola gitu ya. Um, Big picture-nya apa sih? Goals-nya apa sih? Ya menang. Kita masukin bola ke gawang lawan kan gitu ya. Dan at the same time kita menjaga supaya gawang kita jangan kebobolan. That's the big picture. Kalau mau bigger picture-nya lagi, oke, dalam sebuah turnamen, gue menang di pool gue belum tentu gue menang turnamen karena gue maunya menang di turnamen, bukan menang di poolnya doang misalnya atau menang di babak ini doang gitu loh. Tapi seringkali ketika masuk ke dalam permainannya, kita menjadi terlalu larut dan asik di dalam permainan itu sehingga lupa big picture-nya. Contoh, begitu keselengkat, ya kan, udah gitu marah, emosi, kita langsung terjebak tuh dalam kepuasan sendiri bahwa gue pengen maki-maki nih orang. Gue selengkat balik, kartu merah, kelar udah. Kita nggak bisa lanjut ke permainan berikutnya. Nah, kadang-kadang dalam keseharian kita bekerja gitu ya, what is the big picture gitu loh. Kalau kita kan serinya nih Bare Fruits in the Workplace. Seringkali kita pertama kali datang dengan sebuah idealisme tertentu, kita punya goals tertentu, dan ketika kita masuk ke dalam dunia entah usaha kita atau entah pekerjaan kita atau apapun juga, kita terlalu asik nih sama detailsnya sehingga lupa big picture-nya tuh apa sih gitu ya. Seringkali begitu. Kadang-kadang yang sering gue nonton di Indonesia Lawyers Club, sorry kalau misalnya yang punya TV One atau yang punya yang bokapnya atau nyokapnya pengacara atau relatifnya pengacara, I mean Indonesia Lawyers Club itu sebenarnya baik adanya gitu. Cuma kadang-kadang gue tuh bener-bener geleng-geleng kepala. Mungkin kita juga bisa aja jadi geleng-geleng kepala gitu ya. Kadang-kadang big picture dari kenapa hukum itu diciptakan, ketika kita nonton ILC seakan-akan lupa big picture-nya. Contoh, harusnya adanya peraturan itu untuk apa sih? Membela keadilan. Tapi dalam suatu kasus, saking jelimetnya, akhirnya bermain di pasal, bermain di kata-kata. Tujuannya biar apa? Biar gue lolos dari hukuman atau biar gue lebih ini, gue lebih itu. Tapi karena banyak pasal itu aturan sehingga lupa big picture-nya apa. Ya kayak orang Farisi lah atau ahli Taurat gitu ya. Tujuan dari Taurat itu kan untuk menyelamatkan manusia. Tapi karena dia belibet sendiri, dia sibuk sama aturan-aturan hari Sabat sehingga dia melupakan tujuan akhirnya yang adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, hari ini kita mau ngomong big picture of our life. Nah, makanya kalau namanya life, kalau kita mau ngelihat life gitu ya, after life itu pasti ada hubungannya. Nah, jadi mudah-mudahan dalam 55 menit ke depan kita bisa get back again what our life really means gitu. Tuhan manggil kita untuk apa sih? Sehingga kita bisa aware sama big picture. Kadang-kadang saking asiknya diskusi, sering kan bilangnya, yuk, kembali ke laptop, kembali ke topik. Nah, mudah-mudahan 50 menit ini kita bisa kembali ke laptop, kita tuh sebenarnya meaningnya apa sih? Gitu. So, buat yang kemarin belum datang, kenalan dikit, ini gue Vio, anak, istri, ya inilah kurang lebih yang dititipin ke gue. Istri, anak, dan pelayanan, pekerjaan. Nah, ini yang gue harus kelola dengan baik, karena mengelola dengan baik itu adalah perintah, gitu ya. So, what we really seek, ini pertanyaan yang sama, kita sebenarnya benar-benar nyari apa sih di pekerjaan? Gitu. Apakah kita nyari pengalaman, kan macam-macam ya, nyari ilmu, nyari koneksi, atau nyari duit. Itunya salah nggak sih sebagai orang Kristen, Katolik gitu ya? Kita mencari uang, ya nggak salah. Nyari pengalaman ya nggak salah. Cuman jangan sampai kita terjebak dan stop sampai ke situ-situnya. Oh iya, belum share screen-nya. Maaf. Gue tadi ngomong udah asik aja. Padahal udah slide ketiga. Sorry. Nah, ini dia. Ini yang dititipin ke gue tuh ini tadi yang gue ngomongin. Udah kelihatan kan? Oke.
So, ini yang kemarin kita ngobrol, udah. Nah, sekarang gue pengen ngobrol, ini bisa berguna sih di tempat kerja kita atau di bisnis kita. Ada satu rumus yang namanya I kali D kali A sama dengan R. Ada yang pernah dengar nggak? Oke, ini a very simple tools. Kita bisa pakai ini on every aspect. Lu mau di accounting, mau di collections, atau mau di account payable, atau di marketing, atau di sales, apapun juga. Nah, ini rumus yang bisa membantu quick skills. IDAR itu, R itu result. Oke, kita pengen punya result apa sih? Nah, supaya kita bisa memperoleh result yang kita define, kita inginkan, maka harus ada 3 unsur. Unsur yang pertama ada information. Ya, kita harus punya informasi. Contoh misalnya, kalau memang kita gila, gue banyak banget ya duit gue di klien nih, ngecer nih, nggak bisa ketagih-tagih. Nah, hal yang pertama kali, kalau resultnya adalah kita mau collection-nya lancar, I-nya itu apa sih? Mana sih daftarnya? Kan gitu ya. Daftar piutangnya mana sih yang harus kita tagih? Gitu. Nah, terus yang kedua, setelah kita punya informasinya, yang kita harus lakukan apa? D, decide. Oke, kita harus decide prioritas. Kita harus bikin prioritas. Misalnya, antara tagihan yang 1 miliar sama yang 100 ribu, ya kita spend effort ya buat yang 100 miliar lah, karena tempat yang dituju ya 100 ribu ya ke tempatnya satu tempat, 1 miliar ya ke tempatnya satu tempat. Tentu kan kita harus decide gitu. Nah, so setelah kita punya informasi, kita harus bikin decision, kita harus decide, kita harus prioritize, kita maunya apa, kita bikin semacam action items. Nah, terakhir, ya harus ada action, harus ada tindakan. Nah, ini a very simple formula banget buat kita being productive. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita mau result hasilnya 100 sama result hasilnya 50, tentu IDA kita berbeda, bener nggak? Apa sih yang kita cari tahu tentang hasil 100 pasti beda sama apa yang kita akan cari tahu tentang hasil 50, betul? Nah, apa yang kita decide pasti akan dipengaruhi oleh result yang kita mau. Contoh, berat badan gue harus turun 10 kilo dalam waktu 8 bulan lagi karena gue mau menikah. Di pelaminan, gue mau jas gue muat. Nah, tentu sama, enggak gue happy aja dengan berat gue yang 90, ya udah, gue gak usah ngapa-ngapain lah, gue terima diri gue apa adanya. Itu juga decision loh. Gue memutuskan untuk terima diri gue apa adanya dan tetap dalam 90 kgs misalnya. Nah, so result-nya itu akan menentukan decision seperti apa yang akan kita buat. Tentu, decision aja nggak cukup, harus ada tindakan, bener nggak? Sehingga, result yang kita mau itu apa, akan menentukan banget nih how we obtain information, how we prioritize and decide something, and how we act on something. Nah, pertanyaannya, kalau big picture dalam kehidupan kita, nah, ini makanya tadi ngomong kan si Riko, hidup setelah mati ini apa? It's really important gitu loh. Tahu nggak beda? Gue percaya di sini semuanya Katolik atau ada yang non Katolik? Semua Katolik ya. Nah, kita di dalam syahadat aku percaya akan apa? Allah Bapa yang Maha Kuasa, ntar ada Yesus Kristus, ntar ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu yang terakhir apa? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, terus amin. Bener gak? Kebangkitan badan, kehidupan kekal. As a Catholic, jangan-jangan kita udah hafal pas komuni pertama soal ini gitu loh, doa ini, tapi do we really live on it gitu loh. Kebangkitan badan itu artinya kan ada kehidupan setelah kematian. Kasihan loh kalau zaman umat Israel sebelum kitab Makabe, mereka pikir setelah kematian itu that's it man. You finished, end up, lu nggak kemana-mana. Lu just simply disappeared, death and gone. Nggak ada hidup setelah mati. Cuman setelah kitab Deuterokanonica yang namanya Makabe itu, di situ mulai ada muncul iman bahwa ada loh hidup setelah kematian. Nah, so as a Catholic, kita sendiri tahu mungkin bahwa ada kebangkitan badan dan ada eternity, kehidupan kekal. Cuma pertanyaannya, apakah kita take for granted kayak doa Bapa Kami, Salmaria kan cepet ya, kayak kotoran, do we really mean it? Gitu. Nah, coba kalau kita lihat kalau bedanya orang Katolik sama orang Kristen Protestan apa?
bagi mereka, mungkin bagi kita sama orang Kristen tuh sama, ujung-ujungnya ada surga, ada neraka. Nah, cuma bedanya apa? Di iman Katolik, kita percaya ada sebuah tempat yang satu situasi yang bernama purgatorium, kan, api penyucian. Gue nggak akan bahas itu, karena it's another topics, gitu ya. Nah, tapi kita sama-sama percaya ada surga dan ada neraka, dan surga dan neraka itu adalah state yang kekal, kehidupan kekal. Alright? Nah, pertanyaannya akan lebih sulit bagi orang. Mungkin kalau Muslim sama, cuma definisi surga ya, tuh ada berapa bidadari dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat soal Hinduism misalnya atau Buddhism, yang mereka percaya adalah reinkarnasi, betul nggak? Atau mungkin yang lebih spesifik Buddhism deh. Jadi mereka percaya reinkarnasi. Kalau misalnya yang atheism, you just simply gone. So YOLO, you only live once. Ya udah, enjoy aja. Jadi nggak bakal ada pertanggungjawaban setelah mati. Yang penting you live your best, bestnya tuh relatif gitu ya. Dan udah begitu lu mati, that's it man. Lu nggak perlu ada accountability tertentu. Nah, coba deh bandingin deh. Gue pengen coba kita semua sama-sama lihat. Orang Buddha berbuat baik karena apa sih? Mungkin yang dia percaya dia bisa mencapai stage yang namanya nirwana, bener nggak? Kesempurnaan sang Buddha. Nah, begitu ada kesempurnaan sang Buddha, artinya dia sudah damai abadi dan bersatu dengan nirwana, artinya mengalami surga, betul nggak? Tapi kalau tindakannya jelek, tidak berwelas asih, maka dia tiba-tiba nanti bereinkarnasi, berubah menjadi corok atau babi yang siap dipanggang misalnya, atau apa. Nah, jadi apa yang dia ketahui result akhirnya tentang life after death itu mempengaruhi gaya hidupnya. Setuju nggak sih? Ya kenapa sih gue berbuat baik? Kenapa gue tidak mau berbuat jahat? Pasti ada semacam accountability yang dia percaya. Setelah dia mati, lo harus tanggung jawab, men. Karena bakal ada perhitungan nih sama gue. Kalau gue jelek, gue reinkarnasi makin jelek, turun kastanya. Kalau gue baik, gue makin naik kasta nih. Akhirnya lama-lama jadi sang Buddha, kan gitu ya. Nah, sedangkan orang Kristen atau Katolik paling takut namanya dosa. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Karena apa? Kita ngerti kalau misalnya memang kita percaya dan beriman setelah kita meninggal ada pertanggungjawaban, ada penghakiman. Lu gimana kan gitu ya. Nah, ini matters banget. Kenapa gue pengen ngomongin hal ini gitu? Karena ingat, apapun yang kita define soal result, nah itu mempengaruhi banget nih informasi apa yang kita mau cari, decision seperti apa yang mau kita buat, dan action seperti apa yang mau kita lakukan. Nah, dalam konteks life after death, tentu kita percaya adanya surga dan neraka. Nah, pertanyaannya, surga atau neraka itu apa sih? Gue nggak tahu apakah teman-teman udah pernah dapat katekese soal ini, tapi kalau misalnya memang belum, ya gue akan share. Tapi kalau misalnya memang udah, is okay, anggap aja refreshment. Mudah-mudahan dapat angle yang berbeda. Nah, jadi yang kita percaya, mungkin ada teman-teman yang percaya surga atau neraka itu sebuah lokasi atau tempat, which is nggak seperti itu. Surga atau neraka itu adalah sebuah situasi. Situasi di mana kalau surga itu lu berasa very deep joy, contented, peaceful, nothing makes you worry, nggak ada apa, pokoknya serba contented deh rasanya, damai, peaceful, contented, sehingga lu nggak perlu nyari apa-apa lagi untuk membuat lu ngerasa happy. Okay. Sedangkan hell atau neraka adalah sebuah situasi di mana lu ngerasa separated, worry, anxious, wrath, atau tidak damai lah, pokoknya lawan dari yang heaven tadi. Nah, heaven or hell itu sebenarnya bisa kita alami ketika kita hidup sekarang ini, exactly kayak sekarang, heaven or hell. Cuma bedanya kalau kita udah mati, itu state-nya jadi eternity. Kalau sekarang bisa aja hari ini kita heaven, baru ekaristi, baru terima komuni, baru ngaku dosa, peaceful, kita udah damai sama orang, tiba-tiba itu kue teo goreng pesanan gue. Kok gue yang mesen, gue yang bayar, dia yang makan di meja sebelah.
wah mulai marah. Nah, itu mulai tuh tidak ada damai sejahtera dan mungkin mengalami sedikit api neraka di situ ya. Nah, cuma biasanya more than that gitu loh, mengalami surga di dunia, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, itu harapan kita kan untuk supaya kita mengalami surga di dunia. Nah, oke, kita di dunia bisa ngalamin surga, bisa ngalamin neraka. Cuman kalau setelah mati, state itu menjadi kekal. Bayangin deh, hidup kita cuma berapa sih? 70 tahun deh, paling 80 tahun itu bonus gitu, kadang-kadang bisa 90. Tapi bayangin deh, 90 tahun compare to 200 tahun aja, it's twice. Bisa bayangin nggak? It's twice loh. Nah, bisa gitu. Kalau compare sama 1000 tahun, it's more than 10 folds gitu loh. 10 tahun itu 1000. Nah, coba teman-teman bandingin deh. Kalau misalnya eternity, itu tuh 70 tahun dibanding eternity, itu gimana sih? Nggak bisa di-compare, bener nggak? Itu selama-lamanya loh, dan itu nggak bisa di-compare. Karena kalau in other words, yang gue bilang gini, hidup kita selama 70-90 tahun ini, it's very, very, very finite. Bener-bener terbatas, bener-bener secuil, dan kita punya kesempatan selama masa hidup kita ini untuk melakukan sesuatu yang sangat menentukan afterlife-nya kita. Nah, di sini yang gue pengen ajak teman-teman nih, kita sekolah lah sampai umur 20, kadang-kadang S2 sampai umur 23 atau 25, terus kita mulai kerja. Oke, 25 years kita develop diri kita dalam hal education, mungkin sama fundamental value di dalam family. Kerja dari umur 20 atau 25 lah sampai umur 55, 30 years dalam bekerja. Nah, setelah itu kita pensiun. Nah, coba bayangin deh, kita punya kesempatan selama 30 years, kita pengennya 30 years kita itu dipakai untuk apa sih? Apa sih yang mau kita lakukan selama 30 years, which is barefoot in the workplace ya, untuk bisa claim afterlife kita yang kita inginkan, yaitu ya kita pengen ke surga lah ya. Nah, untuk gampangnya gini, gue akan terangin dengan gini, relationship line, oke? Pacaran lah, basically pacaran cewek dan cowok gitu ya, mungkin lebih gampang, praktikal gini. Kalau teman-teman lihat di tengah, ini garis netral, relationship line ini. Nah, misalnya gue sama siapa ya di sini, Vicky deh misalnya. Gue sama Vicky, kita belum pernah ngobrol, kita belum pernah ketemu, jadi nggak mungkin dong begitu ketemu langsung mau nggak punya anak sama gue, nggak mungkin dong gitu ya. Atau nggak ketemu Vicky tiba-tiba udah dendam 7 turunan tanpa sebab gitu, itu nggak mungkin kan. Pasti kita berada di sebuah relationship yang netral, nggak dekat nggak jauh, it's just netral gitu. Nah, ketika gue mulai berinteraksi sama Vicky, interaksi gue ini menentukan kan. Kalau gue menyenangkan, Vicky makin menyenangkan, gue makin menyenangkan, akhirnya relationship lainnya makin healthy, ya kan, makin healthy, dan akhirnya makin progresif. Sedangkan kalau guanya nyebelin, guanya jahat, guanya rese, dianya juga makin rese, relationship lainnya tuh makin negatif, makin nggak healthy, bener nggak? Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kalau healthy, makin healthy, ujung-ujung ekstrimnya apa sih? Misalnya nih, kalau dari netral, cewek sama cowok ngobrol, jadi teman-teman jadi temin, bener nggak? Teman-temin gitu ya, jadinya akhirnya PDKT, ngegebet, itu kan relationship-nya makin dekat tuh, pacaran, berantem putus bentar dikit. Terus tiba-tiba sadar kalau misalnya, iya gue salah, sorry, rekonsiliasi. Naiknya makin banyak gitu ya. Putus nyambung. Nah, bergerak terus nih, dinamis nih. Sampai akhirnya memutuskan untuk tunangan. Ya kan? Abis tunangan, bisa break up lo. Another story. Gue pernah tunangan dan break up. Terus udah gitu, abis tunangan, menikah. Nah, abis menikah, punya anak. Kalau diberikan diberikan sama Tuhan. Tapi poinnya gue gini, kalau makin healthy berarti kan makin kayak orang dari nggak kenal jadi kenal sampai nikah ya. Sedangkan kalau makin nggak healthy gimana? Musuh tadinya nggak usah tegur sapa lah, hi bye, males gue. Lama-lama musuh, lama-lama pengen gue pites nih orang, lama-lama emang dia masih ada di dunia ini. Gue berharap dia udah nggak ada di dunia ini gitu ya. Lu gue end gitu ya. Nah, teman-teman kalau lihat gini, kalau ekstrim positif,
atau extreme healthy, ujung-ujungnya tuh yang paling mentok tuh apa sih? Dari sebuah relationship yang healthy. Pasti adanya perkawinan atau unity ya. Dalam perkawinan kan ada kebersatuan ya. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Oke, relationship yang paling intimate, nggak bisa lebih dekat lagi, itu apa sih? Ya, jadi satu. Betul nggak? Kalau misalnya masih dekat tuh masih ada jarak. Tapi yang benar-benar udah nggak ada jarak, apa ya? Bersatu. Sedangkan ekstrim yang satunya lagi, kalau terpisah, relationship-nya yang paling jelek kan terpisah, putus hubungan sama sekali. Betul? Nah, heaven and hell itu kurang lebih seperti itu, tapi relationship kita sama Tuhan. So, kalau misalnya kita growing on a healthy relationship sama Tuhan, yang kita harapkan ujungnya adalah kebersatuan kita sama Tuhan. Ya, makanya di Alkitab tuh sering ngomong kan perkawinan anak domba. Karena itu cita-cita kita semuanya, kita pengen bersatu sama Tuhan karena ketika kita bersatu sama Tuhan, nothing else matters. Kita nggak perlu lagi kasih sayang, sorry to say, misalnya kita butuh tati tayang dari pacar gitu ya. Nah itu tuh udah nggak butuh lagi gitu karena kita berasa udah contented gitu loh. Even our parents gitu ya love us, itu kan God's love sebenarnya yang melalui parents kita rasakan. Tapi ketika kita udah bersatu sama Tuhan, hati kita udah penuh dengan cinta Tuhan, bahkan kita tenggelam dalam cinta Tuhan, kita udah nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu pengakuan, nggak perlu acknowledgement, nggak perlu gue harus kaya nih biar gue nyaman, nggak perlu, karena nothing else really matters. Nah, sedangkan kalau neraka itu artinya kita bukan kita dirasuki setan, tapi kita terpisah selama-lamanya dari Tuhan, ya surga atau neraka. Nah, dalam kita yang sekarang masih hidup ini, relationship lain kita kan sama Tuhan kan maju mundur ya. Kalau baru sakramen tobat, wih progresif. Begitu keluar di parkiran, langsung negatif. Karena marah-marah. Ini orang nyelak banget sih. Nggak pakai masker lagi. Orang COVID bersin kemana-mana. Udah restless tuh kan. Besok ampuni aku Tuhan. Nah, jadi nih kita selalu dynamic. Bayangin lah, relasi kita sama nyokap, sama bokap nggak bakal selalu perfect ya. Sama lah, semakin deket kita sama seseorang, dinamikanya pasti makin luar biasa. Kita coba lihat Daud di Mazmur. Dia bisa happy sama Tuhan, bisa nangis sama Tuhan, bisa marah-marah sama Tuhan, tapi ujungnya apa? Ya gimana pun juga, lu Tuhan sama kan, kita udah sedahsyat-dahsyatnya ngamuk sama orang tua kita, however, ma, I love you. Kan gitu ya, nah, itu relationship yang genuine gitu loh. Nah, so heaven and hell itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi hubungannya apa sih sama bear fruit in the workplace? Nah, nanti kita bisa coba lihat keywords-nya dan kita coba lihat practical applications-nya. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas ya. Nah, kalau misalnya mau yang gue belum nikah nggak ngerti rasanya 2 jadi 1 gimana? Oke, gue kasih contoh yang lebih gampang deh. Pada suka ngopi nggak? Nah, ngopi itu gini, ketika dia masih susu, dia masih air putih, dan dia masih biji kopi, itu mereka separated. Mereka masih, kita bisa define dengan jelas, oh itu biji kopi, ini air putih, ini susu. Nah, begitu mereka kita blend jadi satu, ya kan, kopinya kita bikin jadi espresso, kemudian espressonya kita mix dengan susu, akhirnya kita aduk. Di satu gelas itu ada kopi, ada susu. Tapi namanya kopi susu, bener nggak? Dan kita nggak bakal bisa lagi misahin tuh kopi sama susu. Even kalau kita bikin susunya basi ya, yang kepisah tuh air ya, tapi susunya udah bersatu sama kopi. Nggak bakal bisa dipisahin lagi. It's very impossible, kecuali kalau kita alchemist gitu ya. Wow, bisa misahin dengan, tapi what I really mean is, ketika kopi dan susu sudah bersatu, di gelas itu kita nggak bisa lagi ngelihat yang namanya, ini kopi. Karena apa? Kopinya udah nggak ada. Karena kopinya berubah jadi kopi susu. Dan susunya udah nggak ada. Karena susunya udah berubah jadi kopi susu. Nah, jadi itu yang namanya union atau unity, kebersatuan. Nah, sama, kalau perkawinan 2 jadi 1 tuh gitu. Kayak gue kawin sama Yuven gitu ya, bini gue. Biar ada ilustrasi. Nah, kita tuh
pribadi, dua-duanya punya tubuh masing-masing, emosi masing-masing, pikiran masing-masing. Tapi ketika kita bersatu dalam perkawinan, Vio itu memberikan diri sehabis-habisnya kepada Yuven, sehingga tidak ada lagi Vio, tapi adanya Vio dan Yuven yang kawin, termasuk Yuven. Yuven memberikan diri sehabis-habisnya kepada Vio, sehingga tidak ada lagi Yuven, melainkan adanya Vio dan Yuven. Oke, we are one, tapi ada dua, ya cowok dan cewek. Yuven punya badan, body, gue juga punya body, tapi our soul itu being united. Oke, our person itu being united. Nah, ini yang terjadi ketika kita mengalami kebangkitan badan atau di surga. Kita punya tubuh, tapi our person, we are as the person, itu menyatu sama Tuhan. Dan itulah gambaran surga. Bayangin loh, lu bersatu sama sumber cinta dan nggak perlu ada tuh, aduh, gue kok nggak diperhatiin ya sama dia. Nah, coba deh bayangin, kalau misalnya lu pengen perhatian, itu bukankah kita butuh dicintai sebenarnya? Bener nggak? Butuh diakui, butuh dipuji. Sebenarnya kita pengen dicintai kan? Misalnya di tempat kerja, kita berprestasi. Tujuan kita berprestasi apa sih? Mungkin kita butuh reward, kita butuh recognition. Iya ya, si Aldo nih sukses banget ya, gila, gue selalu happy, rasanya udah ke ujung dunia gitu ya. Nah terus itu kan enak, nyaman gitu, perasaan kita dicintai, di-accept, di value, kita tuh berharga, bener nggak? Coba deh, you name it, apapun yang lu butuhin di dunia ini, itu pasti because we want to be loved. Kita pengen merasa dihargai, kita pengen merasa berguna, ya kan? Kita merasa dimiliki, apalagi cewek, maunya di-pursue kan. Kalau di-pursue tuh artinya, wow, gila nih, cowok mau banget sama gue merasa berharga banget, betul nggak? Karena itu domainnya cewek gitu loh. Kalau cowok, gue achieve nih, gue berhasil, gue merasa gue punya power, punya strength, capability gitu. Nah, so kalau kita ngomong soal heaven and hell, kesimpulannya tuh gini, the big picture is tujuan kita adalah untuk, nah, ada yang tahu siapa? Tahu lah ya. Beato Carlo Acutis kemarin tuh sempat di WA Group, pasti emak-emak pada forward banyak. Ayo nih, misa beatifikasi tanggal 10 Oktober. Tapi gue sangat tertarik banget sama satu quote-nya dia tuh. Our goal must be the infinite and not the finite. By the way, dia pas lagi di beatifikasi gini, masih umur berapa? 15 ya kalau saya. Atau berapa gitu ya. Nah, the infinity is our homeland. We are always expected in heaven. Gila, men. Ini powerful banget sih menurut gue. Karena this is a very good conclusion buat kita semuanya gitu. Goals-nya kita, kadang-kadang kita miss the big picture. Padahal, inilah big picture-nya kita gitu. Artinya apa? Kita sibuk dengan kerjaan, kita sibuk dengan usaha, kayak hari ini nih, harinya gajian gue nih, pusing nyari duit gitu kan misalnya gitu. Kan akhir bulan gitu ya. Gimana ya nyari duit, nyari cash flow, hubungin funders, nagih tagihan ke klien, segala macam. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sama activities-nya, bisnisnya, tapi kita harusnya nggak boleh lupa bahwa big picture kita tuh sebenarnya apa sih? Nah, it really matters. Nanti gue akan share gimana big picture awareness ini mempengaruhi action kita, decision kita, juga how we handle apapun juga di dalam workplace kita gitu, salah satunya. So, big picture-nya goals kita tuh must be the infinite. Infinite itu artinya apa? Eternity. Bukan yang terbatas. Hidup kita tuh terbatas kan, cuma 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau kita cuma stop sampai ke kehidupan yang 70 tahun ini, misalnya, cita-cita gue kerja, ya dong, gue mau ngumpulin buat duit buat kawin, kan gitu ya. Kawin masa sih? Kawin gue ngekos, nggak mungkin dong. Kawin gue pasti at least punya rumah, apakah gue ngontrak, atau jangan-jangan orang tua gue juga udah punya rumah, mending gue tinggal di rumah orang tua deh, sambil ngerawat dia, misalnya, dan seterusnya.
Terus kita rencanain nanti kalau punya anak harus kuliah, kuliahnya sampai kemana segala macam. Terus kawinnya harus di sini, sini, sini. Punya cucu dan seterusnya. Kita pasti bikin rencana dan punya rencana, betul nggak? Nggak ada yang salah dengan itu. Artinya we care a lot about our finite life. Kita bener-bener care banget sama kehidupan kita yang bener-bener terbatas, yang cuma 70 tahun itu. Pertanyaannya, kita taruh at least care yang sama nggak sih sama the life after that 70 years? Kadang-kadang lupa gitu loh, big picture-nya gitu ya, infinite itu kan, tidak terhingga, gila men, kekal, state yang kekal, lu mau spend the eternity di mana? Bersama Tuhan, bersatu bersama Tuhan, atau terpisah selamanya dari Tuhan. It's horrible, man. Makanya Yesus bilang kan di tempat yang penuh ratap dan kertak gigi, itu kalau kita terpisah dari Tuhan tuh. Karena kita ngerasa lag, kita ngerasa, pernah nggak sih ngerasain neraka tuh kayak gini deh paling gampang. Kita di reject, kita di dump, kita dibilang nggak berguna, kita dibilang nggak mampu, dibilang goblok, jelek. Nah, itu kan ada something yang lacking banget rasanya kan, kita ngerasa nggak dicintai. Nah, hell itu lebih parah dari itu, men. Karena bukan karena kita dibenci, but the love is missing. Gitu. Ketiadaan cinta itu membuat kita ngerasa lacking yang kayak gitu. Bayangin deh, lu kangen banget, super kangen, yang rantau gitu ya. Gila, orang tua gue di kampung, gue Sincia nggak bisa pulang, ntar lagi Natal nggak bisa pulang, gue nggak ketemu, gue kangen banget sama orang tua gue. Atau siapa gitu, atau pacaran yang baru jadian, pindah kota, PSBB, nggak bisa ketemu gitu kan. Kuota terbatas buat UEFA, misalnya gitu kan. Kangen banget. Nah, bayangin deh, perasaan kangen itu fulfill-nya ketika apa? Ketemuan kan? Coba deh bayangin, lu udah kangen banget, tapi nggak bisa ketemu selama-lamanya. Wah, tragic, man. Kayak Romeo and Juliet gitu kali ya. Aduh, keadaan yang tidak memungkinkan, padahal keduanya saling mencintai gitu ya. Itu gambaran neraka jauh lebih horrible dari itu sih. Nah, homeland kita yang sebenarnya itu bukan our life in this world yang cuma 70 tahun. Our homeland adalah our life after death. Kita mau spend eternity kita tuh di mana. Nah, karena apa? Again, ini powerful banget. We are always expected in heaven. Kita tuh dinanti-nantikan sama Tuhan untuk nanti kita bersatu sama Dia. Gitu. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak? Oke, action kita gimana? Decision kita gimana? Gitu. Nah, ini bagian terakhir sih dari gua. Abis ini mungkin kita bisa praktikal atau mungkin tanya. Intinya tuh gini, being fruitful dalam konteks life after death yang tadi Rico bilang di awal, hubungannya apa ya? Nah, ini hubungannya. Jadi, pertanyaan yang mau kita jawab kan, what really matters? Gimana sih cara kita bisa bear fruits di dalam workplace? Seringkali itu kita gini, oke, gue bear fruit di workplace ketika misalnya gue dapat feedback yang baik nih dari bos gue, tandanya gue dititipin kepercayaan yang lebih. Oke, itu bagus. Nah, tandanya gue dipromote. Oke, itu bagus, dapat gaji yang lebih gede. Oke, that's good. Tiba-tiba di headhunt sama orang lain karena lu dianggap punya capability yang lebih dan akhirnya lu dipercaya lebih lagi. Itu bear fruit. Itu pertemuan kita yang lalu ya, soal stewardship. Kita tuh makin bear fruit, itu pasti orang mau nitipin ke kita lebih banyak, betul nggak? Contoh deh, kalau kita masih kerja entry level, jadi staff, waktu kita cuma 8 jam sehari kan. Tapi karena kita mengelola 8 jam sehari ini dengan luar biasa, dan kita kontribusi luar biasa ke perusahaan, akhirnya kita dikasih staff 2, disuruh jadi senior. Nah, berarti kalau kita punya staff 2, bukankah kita ngelola 8 jam per hari ditambah 2 kali 8 jam? Artinya kita mengelola 24 jam sehari, betul nggak? Betul ya? Nah, ketika kita mengelola 24 jam sehari itu dan baik, pasti yuk jadi manajer paling nggak bisa ngelola berapa sih? 10 orang, 15 orang, tergantung lah manajer apa gitu ya. Nah, akhirnya makin ditambahkan, betul? Bagi orang yang mempunyai
maka kepadanya akan ditambahkan dan dipercayakan lebih banyak. Betul nggak? Bagi orang yang tidak mempunyai, dari dia akan diambil semuanya. Lu bakal dikasih SP, bakal disuruh berhenti, kan gitu ya. Itu prinsip. Nah, tapi dalam pertemuan kedua ini yang gue pengen highlight, buahnya itu sebenarnya bukan buah yang kita peroleh in our finite world. Tapi gue pengen challenge bear fruits-nya kita coba naikin ke level 2 ya. Level 2-nya tuh apa sih? Ketika kita di dalam workplace, dalam dinamika kita bekerja, atau dalam dinamika kita berusaha, nah, kita tuh bisa dibilang bear fruits kalau kita semakin unite sama Tuhan. Oke? Kita melakukan sesuatu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Oke? Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, to bear fruit means to continuously grow in being selfless. Oke. Kenapa being selfless? Apa hubungannya heaven sama selfless? Nah, gue pengen kutip satu ayat, Kejadian 1 ayat 26a. Ini dalam bahasa Inggris, ini menarik banget. Ayatnya gini, then God said, let us make humans in our image, in our likeness. Nah, ini insight-nya menarik banget sih. Oke. First, yang pertama, let us make humans in our image. Oke, let us make humans in our image. Artinya, begitu pertama kali kita diciptakan, kita lahir, kita nggak perlu ada effort apapun, kita itu udah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Oke, Tuhan itu adalah love. God is love. Oke, itu another sessions kalau misalnya mau ngomong soal God is love gitu ya. Intinya love itu giving, kan kasih itu as a verb berarti giving, dan kita very clear, Yesus di kayu salib itu adalah giving himself for us, betul nggak? Giving himself for us, untuk apa? Untuk kita, biar kita selamat. Nah, berarti dia being selfless, artinya nggak hidup buat dirinya sendiri, tapi dia mengecilkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Selfless. Lawannya selfless itu kan selfish. Betul? Selfishness itu artinya keegoisan. Apa-apa, the world is centered on me. Oke, me, apa-apa gue. Nah, itu selfish. Nah, sedangkan kita ditantang untuk grow menuju state selflessness. Makanya ayatnya itu yang B, in our likeness. Nah, in our likeness itu artinya apa? Kalau in our image, yang pertama, kita lahir nggak usah pakai effort, kita udah memang gambaran Tuhan. Polos, bener nggak? Anak bayi nggak ada dosa ya. Masih polos, nggak mungkin anak bayi punya pikiran jahat, gitu ya. Netek sama nyokapnya, dia langsung pervert gitu, tiba-tiba ngebayangin bokep gitu, nggak mungkin. Kalau bayi itu polos, innocent, dia a truly image of God. Nah, tapi bagian kedua yang in our likeness ini berbicara soal ketika kita meninggal. Oke. Apakah kita meninggal serupa dengan gambaran Kristus atau tidak? It's our choice. Karena kita punya free will. Okay? So, in our image, itu state awal kita, sedangkan in our likeness, itu state akhir kita, harapannya seperti itu. Okay? Nah, di tengah-tengah nih, kita sekarang nih, lagi ada tegangan-tegangan kan, kita makin serupa dengan Kristus yang memberikan dirinya, atau kita makin jauh dari situ. Nah, ini tegangan-tegangan ini. Nah, selama arahnya menuju ke the likelihood of the Christ, kita bear fruits, alright? Arahnya loh ya, bukan levelnya. Contoh gini, kita berantem nih sama nyokap, negatif nih relationship lain kita. Tapi arah kita tetap menuju ke yang positif, bener nggak? Ya, however, lu emak gue sorry sama akhirnya rekonsiliasi. So it doesn't really matters. Kita mau ada di level of relationship yang sangat positif atau sangat negatif, as long as the direction is towards the positive, it's fine, it's good enough.
Makanya kalau misalnya ketika kita mati, kita lagi ke arah yang negatif nih directionnya, kelar udah. Artinya kita menolak Tuhan, kan gitu ya. Kalau kita lagi benci sama Tuhan, buat kita mau menolak cinta Tuhan, tiba-tiba kita ketabrak truk gitu, meninggal, jebrek. Wah, itu sih lumayan menyedihkan sih. Itu sure way kalau lagunya Led Zeppelin ada Stairway to Heaven, tapi lagunya AC/DC ada Highway to Hell ya kalau nggak salah. Nah itu Highway to Hell tuh. Sedangkan kalau misalnya arah kita tetap, tapi Tuhan gue tetap mau bertobat. Contoh kayak misalnya si Didimus yang disalib di sebelahnya Yesus, dia penjahat. Dia melakukan dosa yang besar. Tapi arahnya dia sebelum mati, dia mau menerima cinta Tuhan, walaupun dia berada di garis merah tuh ya. Tapi dia tetap mau menerima cinta Tuhan, dia tetap akan selamat. So, guys, bear fruits di workplace. Nah, apakah dinamika kita mengelola pekerjaan kita, mengelola waktu kita, responsibility kita, apakah membuat kita semakin dekat pada likeness of Christ? Nah, kalau enggak, jangan-jangan kita perlu evaluate. Nah, terus yang kedua, kalau kita mau ngejar ilmu, mau ngejar duit, nyari duit, good. Kita harus punya ambisi. Oke, ambisi. Cuman, yang not good atau yang salah adalah kita stop sampai situ. Kita lupa bahwa big picture-nya adalah ini. Oke? Kita lupa bahwa kita tuh dipanggil bukan cuma buat yang finite, tapi kita dipanggil untuk yang infinite. Oke. Nah, so, contoh aplikasinya gini. Ini mungkin last point dari gua. Contoh aplikasinya tuh gini. Ketika kalau misalnya katakan deh kita mau berhasil, kita mau punya ilmu, oke? Kita mau punya duit yang banyak, kita mau punya aset yang banyak. Nah, kalau misalnya kita ilmu, aset, networks itu mau kita utilize untuk apa sih? Kalau misalnya memang kita ujung akhirnya kita utilize-nya for the sake of myself, jangan-jangan kita perlu refleksi. Misalnya gue pengen kaya biar gue nyaman, titik. Oke. Nah, gue mau kaya biar gue bisa sekolahin anak gue ke sekolah yang ngetop, titik. Biar gue nggak dipandang enteng. Atau misalnya biar anak gue pintar. Tapi kalau misalnya kita chunk up a little bit, go to the bigger picture, tujuannya apa sih? Iya, gue pengen bikin dunia ini lebih baik. Jadi anak-anak gue kalau ilmunya tinggi, maka dia bisa membuat sebuah karya untuk create some positive changes di dunia ini. Wah, maju deh. Bagus tuh berarti. Kan gitu. Jadi motivasinya untuk seperti itu, it's good. Karena itulah panggilan kita kan. Tujuan kita kan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Bayangin deh, kalau misalnya emaknya Thomas Alva Edison memilih untuk seakan-akan Thomas Alva Edison itu nggak bear fruits karena dia dikeluarin, betul nggak? Dia drop out karena bego banget ya anak. Tapi nyokapnya bilang, enggak, tenang aja, lu nggak bego. Sekolah itu nggak bisa nampung capacity-nya lu. Jadi mereka tuh ngelihat lu nggak make sense, padahal sekolahnya yang terbatas. Nah, lihat deh peranan seorang ma itu. Ketika dia bisa lihat big picture dalam hidupnya si Thomas Alva Edison, ya ini sekarang kita bisa lewat Zoom nih. Kalau nggak, mungkin kita belum tahu nih teknologinya, kita belum nggak tahu listrik adanya kapan, lampu adanya kapan, dan seterusnya gitu. Nah, so let us not being trapped gitu, terjebak dalam rutinitas kita yang terbatas ini, sehingga jangan-jangan kita cuma mikir, ya gue punya duit, abis punya duit, buat apa ya? Oh, buat kawin, abis kawin, buat apa ya? Buat ini, buat itu, buat ini. Nah, ujung-ujungnya nanti ketemunya selfishness atau selflessness. Selama kalau teman-teman sambil berjalan berusaha menemukan selflessness-nya itu, ya it's good to go. Teman-teman udah bisa dibilang bear fruits. Jadi mungkin dalam pekerjaan nggak sekaya orang, nggak maksudnya worldly kayak tadi Thomas Alva Edison, standarnya sekolah kan lu naik kelas, lu nggak drop out. Tapi jangan-jangan kelihatan drop out-nya itu jelek nih. Drop out kelihatan jelek, tapi
ternyata ada bigger goals-nya gitu. Nah, misalnya gini, kalau gue sendiri, aplikasi gue tuh gini, gue pengen setiap keputusan-keputusan yang gue bikin dalam mengelola bisnis, itu profitable. Yes, harus. Gue kayaknya pernah sharing deh, kalau nggak salah di yang slide sebelumnya, gue pernah ngomong soal people plan profit. Ada yang masih inget gak? Nah, soal ini nih, kayak Catholic Social Teaching. Nah, point is, gue juga bisa melakukan hal yang gue geblek lah gitu, melakukan keputusan yang salah, mungkin out of my selfishness dan seterusnya gitu ya. Gue pengen nyari security-nya gue doang gitu. Tapi ketika gue diingatkan selalu untuk punya big picture bahwa Tuhan mempercayakan company ke gue untuk apa sih? Untuk gue kelola, dan supaya apa? Supaya bear fruits. Nah, definisi bear fruits itu kan artinya gue harus profitable biar profitnya bisa gue pakai buat membuat manusia-manusia yang berhubungan sama company gue bisa lebih baik dan membuat planet bisa lebih baik lah, gitu kan. Nah, pilihan-pilihan yang gue buat, gue nggak selalu perfect, tapi at least dengan adanya big picture ini, gue menjadi sadar bahwa iya ya, gue harus bikin pilihan yang seperti apa sih ketika gue berhadapan dengan situasi ini. Misalnya contoh, di tempat kerja pasti ada office politics, bener nggak? Office politics gitu misalnya. Nah, how to deal with office politics in the bear fruit way gitu misalnya. Nah, apakah pengen ngobrol soal mercy, forgiveness, tapi kita ngomong mercy dan forgiveness bukan berarti kita harus being stupid. Ya kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kalau ada ketidakadilan ya tetap kita harus fight. Nah, jadi gue nggak bisa kasih banyak tips and trick, tapi at least guideline-nya dulu. Nah, ketika kita menghadapi situasi, misalnya bos kita suruh kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau melanggar etika. Nah, do we really want to follow that? Kalau misalnya kita follow itu dan membuat kita semakin kehilangan arah untuk menuju ke likeliness atau likelihood of the Christ, jangan-jangan kita harus reconsider gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, gila padahal di sini gaji gue gede nih, gimana ya gitu kan? Gue harus quit nih atau gimana ya, bego banget sih gue, apa gue cuekin aja ya gitu. Nah, itu biasa pergumulan yang akan terjadi itu ya. Tapi gue nggak tahan nih, kayaknya body shaming, selalu gue disuruh body shaming, gue dikasih contoh body shaming, sehingga atau misalnya bully lah gitu ya, sehingga di tempat kerja nih ngata-ngatain orang anjing, tai, babi, goblok. Berarti kayak gitu ya. Nah, kalau itu membuat kita semakin menjauh dari gambaran dan rupa Kristus, nah, maybe we should consider. Nah, cuma pertanyaannya kan gini, kalau gue resign, sekarang lagi COVID, belum tentu ada lowongan, gimana ya? Nah, it's another things. Kita percaya nggak Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk provide for us? Mungkin itu another topics gitu ya. Cuman poin yang pengen gue sampaikan tuh gini, dinamika apapun yang kita alami dalam pekerjaan kita, dunia kerja kita, atau dunia usaha, kita tuh selalu dihadapkan pada situasi yang kita harus make decision, betul nggak? We want to go here or not, we want to go to A or B. Nah, setiap kali kita bikin pilihan, decision gitu ya, pasti akan ada consequences. Kadang-kadang kita kalau nggak lihat big picture, consequences yang kita lihat tuh cuma sampai umur 70 atau 80 doang. Nah, coba deh, begitu kita make decision, kita extend a bit more. Nggak usah sampai 2000 tahun ke depan, nggak usah. Cukup sampai setelah kalau gue mati, efek keputusan gue ini apa sih? Tuhan, ceritanya kalau misalnya gue udah berhadapan sama Tuhan, gue bikin decision gini, Tuhan bakal bilang apa ya? Gitu loh. Atau how God will react ya, gitu. But jangan sampai kalau kita mikir gitu, kita jadi takut ngambil keputusan segala macam. It's different things gitu loh. Kalau misalnya kita mau belajar soal cara ngambil keputusan, mau dengerin Tuhan maunya apa, yang paling gampang ngambil keputusan tuh kan kalau pilihan A jelek, pilihan B baik. Gampang ya. Pilih yang baik lah. Pilihan A benar, pilihan B salah. Ya pilih yang benar lah, itu gampang.
Tapi yang susah kan kalau yang ini baik, tapi itu juga baik, gimana ya? Nah, pertanyaannya jadi level 2. Tuhan mau gue ngambil yang mana ya? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang mana yang dalam hidup gue ya? Tuhan manggil gue untuk ngambil yang mana ya? Nah, itu praktisnya namanya discernment. Itu ada sendiri topiknya. Nah, however, key message gue malam ini adalah yes, fruit dalam kerja bisa kita lihat sebagai bare fruits kalau dalam konteks dunia yang terbatas sampai umur 70, mungkin kita akan ngelihat bare fruits-nya itu kepada achievement kita seperti apa, progress kita seperti apa, kan gitu ya, grow-nya kita seperti apa dalam KPI keuangan misalnya, ilmu, network, dan seterusnya. Tapi hari ini yang pengen gue sampaikan, bare fruits itu ternyata bukan cuma sekedar itu. Kalau kita ngelihat dalam dimensi yang dunia yang jauh kekekalan, bare fruits-nya kita, jangan-jangan kita bisa lihat gua makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus nggak ya? Gitu loh. Nah, ketika kita membuat pilihan-pilihan yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, then we might say that we bear fruits, gitu loh. Dan pilihan-pilihan yang kita buat itu bisa menginspirasi, bisa memuliakan nama Tuhan, atau bisa bikin good impact for others gitu loh. Nah, jadi dimensi itu yang gue pengen highlight sih di malam ini, sehingga ketika kita lagi struggle, kita lagi bergumul, ingat big picture-nya apa. Big picture-nya itu bukan cuma sekedar dunia yang terbatas sekarang. Big picture-nya adalah we are always expected in heaven. Jadi bikinlah pilihan-pilihan yang membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Gitu. So, gue kayaknya stop sampai di sini. Mungkin kalau buat teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing, monggo silahkan. Gue balikin ke Riko kali ya. Oke, thank you Kofio buat sharingnya malam ini. Sungguh inspiratif banget. Oke, mungkin dari teman-teman semua di sini pasti udah banyak banget nih pertanyaan atau pikiran-pikiran juga yang mau dituangkan. Mungkin kita langsung aja open the floor. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau sharing, boleh langsung ke Kofio. Oke. Jangan-jangan nggak jelas. Ada yang nggak jelas atau ada yang jelas? Pada nggak jelas. Mungkin masih pada bingung. Atau ngawang gara-gara life after death boro-boro gitu ya. Belum kepikiran life after death. Mungkin kalau dari aku mungkin mau nanya juga dulu Kofio. Tadi kan dibilang kita harus makin selfless gitu, dan selfishness kita harus makin berkurang gitu. Dan tapi kadang-kadang nih ketika kita di tempat kerja, kita kontribusi sebaik-baiknya, mungkin kita merasa, kenapa makin, atau misalnya di komunitas juga kita banyak berbuah, menghasilkan, tapi kenapa ya kok ini kayaknya semuanya dikerjakan oleh gua aja gitu, dan gimana sih tapi yang lain mungkin kontribusinya mana nih gitu. Terus gimana sih cara menyikapi itu, Kofio? Oke, thank you. Nah, jadi gini, kalau misalnya pengen lihat gitu, ini kan kalau misalnya kita ngomong soal stewardship, ada talenta, ada karunia, segala macam gitu ya. Nah, salah satu orang yang bertumbuh, orang macam-macam punya karunia, dan kalau misalnya dalam kepanitiaan misalnya kok gue lagi gitu ya. Kok yang lainnya kagak. Itu kan ada dua hal tuh. Apakah yang pertama orang lain itu apatis, nggak mau terlibat, atau yang kedua kitanya yang bikin mereka nggak mau terlibat karena kita nyebelin atau apa. Bisa aja kayak gitu, atau kita nggak mau ngasih space buat mereka. Kalau buat gue dulu sebagai orang yang workaholic, result oriented, dan quite perfectionist, gue ngerasa nggak ada yang bisa ngerjain lebih baik dari gue.
So, gue kakepin tuh kerjaan gue. Gue nggak rela delegasin itu. Karena apa? Kalau gue ngasih dia kerjaannya, hasilnya bakal lame. Dan kenapa hasilnya lame nanti gimana? Gue malu. Nah, dulu area gue adalah popularitas. Gue jadi ketua OSIS, gue jadi apa? Gue nggak tahu tiba-tiba kok jadi ketua OSIS ya. Udah, I like being popular dulu ya dulu. Sehingga buat gue jangan sampai reputasi gue jelek. So, aspek selfless dalam hal ini adalah gini. Gue rela untuk membiarkan, namanya kalau misalnya kita mau ngedidik atau ngelatih orang baru atau ngajak new kids on the blocks untuk gabung, nyoba di pelayanan, resikonya apa sih? Ya mereka bikin salah lah, bener nggak? Bikin salah tuh bukan cuma salah eksekusi, nyebelin, ngeyelnya, ngototnya, ngerasa paling bener, terus udah gitu diajak meeting nggak ada kabar, 3 minggu kemudian baru ngabarin, sorry gue nggak bisa. Nah dengan segala macam attitude gitu, bukankah itu kita ditantang untuk being selfless ya? Misalnya kalau ketemu situasi yang kayak gitu. In fact, ada satu yang menarik. Mungkin sambil yang lain nanya gitu ya. Ini a bit deep. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, gue share aja nggak apa-apa ya. Kadang-kadang tuh ya kita ngomong soal talents yang di Parable of Talents kan ada 3T ya. Time, talent, sama treasures. Bener nggak? Tapi tau nggak, di bahasa aslinya, di kitab suci, Parable of Talents itu kan, gue sedikit kupas nggak apa-apa ya, supaya kita punya gambaran. Talents itu sebenarnya ukuran satuan berat dari logam mulia. Nah, logam mulia saat itu kan emas atau silvers gitu ya. Nah, jadi satu talents itu kalau nggak salah 30 kilo kali. 30 kilo, ada yang bilang 20 kilo, ada yang bilang 50 kilo. Nah, teman-teman bayangin, kalau misalnya Yesus makai kata-kata 5 talents, itu means 150 kilogram emas. Oke, bayangin deh. Di Antam berapa nih harganya sekarang kalau emas-emasnya kayak gitu. Nah, cuma ketika Yesus menyebutkan 5 talenta, itu artinya emas yang sangat banyak sekali. Dan orang Yahudi pada saat itu, there's no other things yang pop up di pikiran mereka ketika ngomong 150 kg emas saat itu, selain dari tutup tabut perjanjian Musa. Oke, yang ada di Bait Allah di dalam tuh, yang ada tabut perjanjian, tutupnya itu dari emas murni, dan beratnya tuh gelo banget. Nah, jadi emas yang sangat berat, emas yang murni dan sangat banyak dan berat, itu langsung refernya ke situ. Nah, bayangin ya, 150 kg emas, oh tabut perjanjian. Nah, maksudnya apa? Ketika Yesus ngomong soal tabut perjanjian, setiap perayaan-perayaan rutin, misalnya Paskah atau perayaan rutin tertentu di dalam tradisi Yahudi itu, Israel, mereka mempersembahkan korban kan? Dan yang layak masuk ke dalam bait suci untuk mempersembahkan korban di atas tabut perjanjian itu, yang namanya tutup perdamaian ya. Jadi ada tabut perjanjian, isinya adalah 10 perintah Allah, loh batu Musa, tongkat Musa, dan seterusnya. Nah, di atasnya itu tutup perdamaian namanya, tutup dari emas itu, dipersembahkanlah darah dari korban itu untuk perdamaian antara manusia dengan Allah. Oke, konsepnya gitu ya. So, ketika Yesus ngomong talents, yang kepikiran langsung tutup perdamaian, di atasnya ada darah yang dipersembahkan untuk perdamaian antara Allah dengan manusia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, Yesus itu adalah anak domba Allah, betul? Dan Yesus dikorbankan dan darahnya itu menjadi kurban yang sempurna yang diletakkan di atas tutup perdamaian itu untuk membebaskan kita manusia. So, ketika kita ngomong darah Yesus yang dipersembahkan jadi kurban, bukankah itu mercy? God's mercy. Oke? Nah, teman-teman bayangin, kalau dikasihnya duit 5 juta, 5 miliar, enak ya kayaknya, oh gue trading duit, enak lah siapa yang gak mau, dikasih modal, gue dikasih waktu. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomong soal talents, itu bahasa Ibrani-nya kaporet gitu ya, tempatnya itu kaporet, itu ketika kita dikasih darah Yesus, atau mercy, sebanyak 5 mercy dari Yesus, mampu nggak kita ngasih mercy ke orang lain 5? Nah, kalau di doa Bapa kami itu jatuhnya, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita lihat dimensi talent yang itu, nah seringkali nih ya, kita short on mercy.
kita udah diampuni sama Tuhan, kita dikasih mercy sama Tuhan, tapi kita short tempered sama orang. Misalnya contoh gitu, ketika ada new kids on the blocks, begitu salah dikit, wow, langsung kan, we lost our mercy gitu loh. Nah jadi poin yang pengen gue sampaikan, kadang-kadang kalau lu lagi, itu ada beberapa hal sih, either orang itu pernah punya luka sama gereja, sehingga mereka males terlibat, atau mereka ngerasa, nggak jelas lah, gitu ngapain sih. Karena ketika gue jadi ketua OMK wilayah, gue ngeliat, nih ada temen gue, anak semester 5, aktifnya minta ampun, bikin training segala macem. Gue rekrut, namanya Yuli, Yul, ya nih, kita, ini OMK kita kan udah 8 tahun mati nih, yuk kita hidupin lagi. Males Vi, nggak jelas gitu, OMK-nya buang-buang waktu. Nah, gara-gara nggak jelas, makanya kita bikin jadi jelas. Ayo dah, gitu kan. Tapi kalau gue waktu itu baper gitu ya udah, sono gih, lu nggak mau, enak aja nggak jelas. Nah, jangan-jangan dia nggak kerekrut. Nah, akhirnya dengan ayolah, nggak apa-apa. Kadang-kadang dia bilang, males Depa tuh mencurigai kita terus, kita minta proposal, harus mintanya 3 kali budget, biar kalau dicoret, kita masih dapat budgetnya. Kan akal-akalan gitu ya. Nah, gue bilang sama mereka, ampunilah orang Depa itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kayak nggak pernah muda aja, atau mereka masa mudanya begitu. Jadi gue bilang, yuk kita extend mercy lah, kita buktiin sama mereka, kita orang muda yang bertanggung jawab. It turns that buah-buahnya, waktu itu OMK wilayah gua akhirnya lumayan aktif, yang tadinya 8 tahun mati berarti udah wipe out ya, karena kan OMK tuh ada expirednya ya, begitu tiap tahun ada OMK yang tidak OMK lagi, dan ada anak-anak yang bakal menjadi OMK. So 8 tahun itu the whole generation of OMK di wilayah gua kan udah entirely change gitu ya, jadi kita rekrut satu-satu segala macam. Akhirnya ada 40-an OMK yang aktif, kita dipercaya untuk bikin kegiatan di paroki. Akhirnya setelah 2 periode gitu, 1 periode, ada yang ditarik ke Komisi Kepemudaan KAJ, ada yang ditarik ke DPGM KAJ, pokoknya karya-karyanya langsung, ini hot items, langsung direkrut-rekrut kemana-mana, bertahan 2 cycle, abis itu mati lagi, karena orang-orangnya udah pada kemana-mana. Nah, poin gue, kalau misalnya kita ngomong soal kayak di tempat kerja atau di pelayanan gitu, kadang-kadang kita lupa aspek yang kita lihat, mungkin aspek teknikalnya gitu, tapi ketika kita pelayanan, bukankah itu satu wadah yang paling cocok untuk kita extend mercy, untuk kita bertumbuh dalam keserupaan, menjadi semakin serupa dengan Kristus, karena kita extend mercy. In fact, kalau misalnya kita pelayanan nggak ada gesekan, jangan-jangan kita belum benar-benar stretch. Biasanya yang bikin krisis kan stretch ya, nggak ada waktunya dikit nih, orang nggak jelas. Nah, atau stretchnya duit. Gimana sih lu saksi dana lu nggak cari? Atau misalnya krisisnya peserta. Gimana sih lu nggak bikin flyernya, lu nggak promosi, gimana sih? Nah, biasanya ketika ada lacking gitu, ada stretch, nah di situ ada potensi gesekan, dan justru dari gesekan itu kita bertumbuh sih. Pasti ujung-ujungnya either mau nyalahin temen, atau mau yuk kita doa sama-sama. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan ampuni teman saya Tuhan, karena dia nggak kerja. Tapi sekarang kami butuh rahmat-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Nah biasanya setelah selesai eventnya, kita bertumbuh. Biasanya begitu. So itu sih kurang lebih practical things kalau misalnya di pelayanan atau tempat kerja gitu. So far begitu sih. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Rick. Atau makin gak jelas. Bagus lah kalau makin gak jelas. Atau membuka diskusi lebih banyak. Menarik banget, Kofio. Ya, penting banget untuk extend mercy ya. Oke. Next-nya kita mungkin dari teman-teman udah ada yang mau berinisiatif untuk nanya. Kofio. Boleh. Mau bertanya. Silakan Marsha. Aku penasaran deh. Kalau aku tuh pribadinya tuh kan kayak selalu kepengen mencari sesuatu yang baru, terus kepengen lebih lagi gitu ya. Aku penasaran sama statement konten kayak nyebutnya ya, penuh ya. Kayak kita tuh kayak tadi aku tertarik banget pas aku bilang
even kita udah nggak perlu mikirin lagi disayang sama orang tua, kayak kita harus mendapatkan kasih sayang orang tua, atau kayak kita actually kepengen dikasihi oleh orang lain juga gitu, terus haus pujian bos juga gitu. Perasaan seperti itu tuh apakah mungkin dimiliki seseorang, atau seumur hidup manusia tuh will always pursuing for that contentness? Alright, very good questions. Oke, mudah-mudahan ini teman-teman yang lain juga bisa terjawab mungkin. Jadi gini, kita diciptakan kayak mobil deh, mobil itu pertanyaannya kan kalau kita beli mobil ini ngisinya bensin atau solar nih, atau Pertamax atau premium kan gitu ya. Nah, jadi kita ngisi bensin itu di tangkinya, tangki bensin kan. Kalau bensin ya bensin, solar ya solar. Nah, dan kalau mobilnya mau berjalan dengan baik ya isinya harus benar. Pertanyaannya itu tangki bensin bisa diisi sama air nggak? Bisa, cuma mobilnya nggak jalan. Betul nggak? Nah, itu diisi batu kerikil atau pasir bisa nggak? Bisa, tapi mobilnya jadi rusak. Oke? Nah, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Nah, yang adalah love, heart, love gitu ya. Nah, bayangin kita tuh kayak punya tangki bensin, tapi bedanya nih tangki cinta namanya. Kita punya tangki cinta. Nah, tangki cinta itu nggak bakal pernah bisa puas kalau nggak diisi dengan cinta. Oke, tangki cinta ya diisinya sama cinta. Cuman ketika kita haus akan cinta, kita mengisi tangki cinta itu dengan sesuatu yang seakan-akan cinta. Oke, kenapa gue bilang seakan-akan cinta? Jadi kalau mau agak deep, Thomas Aquinas itu di Summa Theologia, dia nulis tuh ada 4 hal yang seakan-akan itu cinta, yang memuaskan kita, padahal itu zong. Kayak kalau kita haus, di lautan kita malah minum air garam. Pertama-tama kembung, kenyang, rasanya puas, tapi makin haus. Dan akhirnya makin haus dan makin dehidrasi dan bisa meninggal, betul nggak? Nah, 4 hal itu apa sih? Hal yang pertama itu adalah wealth, kekayaan. Coba lihat deh, film-film Hollywood, banyak kan yang dia kecilnya dihina karena miskin, gede-gede dia punya ambisi pribadi, gue mau jadi orang kaya banget, tapi setelah dia mencapai kekayaan yang luar biasa, dia terlalu terikat atau adiksi sama kekayaan itu, sehingga yang dia pursue, kekayaan itu tuh menjadi end goal-nya dia. Menjadi big picture-nya dia. Sehingga dia akhirnya demi kekayaan itu, relasi dia sama orang lain jadi rusak, relasi dia sama Tuhan jadi rusak, dan dia pikir dia puas ketika dia kaya. Tapi hatinya makin semakin haus. Karena itu seakan-akan kepenuhan atau kepuasan, padahal bukan itu. Yang kedua adalah, tadi wealth, yang kedua adalah honor, kehormatan. Nah, coba lihat deh berapa banyak sih orang yang demi kehormatan, wah dia bisa ngapain aja gitu loh. Udah dihormati di RT, maunya di RW, udah di RW di lurah. Wah pokoknya gue makin pengen populer deh, makin pengen dihormati, di respect. Ciri-cirinya apa? Kalau misalnya dia jalan, anak buahnya nggak negor dia bisa baper 7 turunan tuh. Sialan, gue nggak dianggap. Wah gitu. Tapi kalau misalnya, Pak, iya Pak, gini, ya bos, gini, wah senang tuh. Nah, gitu. Tapi gue bilang gini, bukan berarti kita kalau punya kekayaan itu salah ya, enggak. Gereja dibangun pakai duit. Jadi kita kalau misalnya pengen punya goals untuk punya financial freedom, it's good gitu. Cuma the question is, kita mau pakai wealth-nya buat apa? Apakah wealth itu menjadi sebab atau wealth itu jadi akibat? Sama kayak honor. Pride itu sebenarnya kalau misalnya karena kita melakukan sesuatu dan kita dihormati, it's okay, nggak masalah. Enjoy aja, cuman jangan sampai kita melekatkan diri pada hal itu. Nah, itu yang kedua, soal honor. Yang ketiga adalah soal power, kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu makin dikejar makin haus pasti. Sama kayak uang, makin dikejar makin haus. Sama kayak honor, makin dikejar makin haus. Kayaknya makin gak pernah cukup, makin diminum makin haus. Itu soal power sama kekuasaan gitu.
pengen controlling. Coba deh, gue juga beberapa kali tuh ya, kalau misalnya gue stres, gue nggak bisa ngontrol orang itu harus deal sama gue, atau orang itu harus bayar gue. Akhirnya kan stres, things getting out of control. Cara gue gain control paling gampangnya, gue punya duit, gue mau makan sop kambing, titik. Walaupun tuh santan, jeroan, gue tahu tuh bakal sakit, gue pengen punya kontrol. Kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Gue pengen punya power of everything gitu misalnya kan. Gue bisa bayar all you can eat, gue bayar all you can eat, gue makan. I'm very in control karena gue bisa bayar dan gue bisa makan gitu. Tapi abis itu apa? Penyesalan kan? Aduh gendut nih, aduh kolesterol nih. Nah anyway, yang keempat, yang terakhir adalah pleasure, kenikmatan. Kenikmatan itu bisa kayak hedonism, alkohol, judi, prostitutes, pornografi atau apapun juga gitu. Nah yang dikejar adalah pleasure. Nah jadi 4 hal itu yang seakan-akan cinta yang bisa memuaskan, padahal itu zong. Gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam setiap hati manusia pasti ada sebuah lubang. Nah, nama lubang itu apa? God-shaped hole. Sebuah lubang yang nggak bakal bisa dipuaskan oleh apapun juga selain oleh cinta Tuhan. Right? Nah, jadi yang tadi misalnya kita memang real, the love of our parents misalnya kan, perhatian dari bos, siapa sih yang nggak seneng digituin, ya seneng lah, karena pada prinsipnya karena kita punya tangki cinta, kita itu punya capability of receiving love and giving love. Oke, kita punya capability itu. Makanya ketika kita our hearts warms, pasti ketika melihat sesuatu tindakan yang heroik, pemberian diri. Cobalah iklan Thailand deh, misalnya iklannya beras kayak asuransi kayak apa, tapi ada kisah-kisah yang wah memberikan diri ya dengan tulus, the relationship of father and daughter, wah gila so sweet banget. Nah kenapa our hearts resonance gitu sama itu, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Nah jadi bayangin ketika tangki cinta kita itu kalau kita isi pasti kan bakal habis. Kita harus nimba terus kan. Nah, cinta Tuhan itu bisa kita timba melalui macam-macam. Melalui misalnya relationship personal kita sama Tuhan. Nah, cuma gini, ketika kita bersatu sama Tuhan, oke, bayangin, tangkinya itu lagi direndam. Lu coba bayangin deh, tangki bensin nih. Kalau lu ke stasiun bahan bakar, lu ngisi bensin kan oke, cuma bisa semuat tangkinya doang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tuh tangki bensin, itu mobil ceritanya nih ya, tangkinya dicelupin ke lautan bensin, itu tangki tuh nggak bakal pernah bisa kosong, bener nggak? Nah, ketika kita bersatu sama Tuhan, kita itu tenggelam dalam cintanya Tuhan, yang dimana kita tuh nggak mampu untuk contain cinta Tuhan, sehingga efeknya apa? Kita luber sama cinta Tuhan. Dan ketika kita luber sama cinta Tuhan, tindakan yang pasti berikutnya adalah memberikan, udah pasti. Coba deh, dompet lu luber sama duit. Atau gelas lu luber sama anggur, sama es krim. All you can eat, lu beli banyak banget nih luber, pasti lu bagi-bagiin kan. Tapi kalau misalnya lu makan nasi goreng sepiring 500.000, piringnya gede, nasi gorengnya kecil di tengah, pasti lu nggak mau bagi. Enak aja nih, mahal nih, dikit nih gitu ya. Tapi kalau misalnya lu makan, terus tiap kali direfill, semakin lu bagi ke satu orang, 1 sendok, lu direfill 2 sendok. Wow, akhirnya suatu saat piring lu penuh kan, dan lu otomatis semakin penuh piringnya, lu ngebagi itu makin effortless kan. Nah, so, kepenuhan cinta Tuhan, sulit sih memang digambarkan. Gue sendiri juga berusaha ngasih contohnya tuh gini. Ketika kita dipuji sama bos kita atau sama orang yang kita hormati, tiba-tiba Jokowi lewat, kita bener-bener diperhatiin sama Jokowi, misalnya kan figur, public figure. Kalau Trump nggak tahu ya, atau Biden nggak tahu. Gue bukan politisi Amerika di sini ya. Cuman misalnya kalau ada yang benar-benar menyelamatkan kita, sampai dia rela berkorban gitu ya, nyawanya demi kita merasa dicintai banget kan. Nah, cintanya Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu, sehingga kita tuh nggak bisa tahan, kita tuh tenggelam, dan akhirnya buat kita itu aja udah cukup, nggak perlu lagi kita dapat yang lain. Coba deh bayangin, apapun tindakan kita,
apa ya, yang membuat kita happy, konten, pasti ada unsur kita ngerasa dicintai. Itu yang deep ya. Kalau kita dapat duit, senang nih. Cuma menang lotre, itu kan gak ada hubungannya sama dicintai ya, itu hoki gitu ya. Kita menang lotre, iya asik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bener-bener, gue tahu nih nyokap gue lagi sakit, terus udah gitu dia sebel nih, kemarin gue abis marah-marah sama dia soal komputer gitu misalnya kan. Besok pagi dia tetap ke pasar, beli buah, dipotongin, dimasakin. Gue pergi jam 6 pagi, makan udah siap. Gila men, itu kan cinta yang luar biasa ya. Nah, jadi cintanya Tuhan tuh jauh lebih besar daripada itu, sehingga kita tuh nggak apa ya, ngerasanya tanpa mencari-cari hal lain, cinta yang lain, pengakuan atau apapun juga, itu udah cukup gitu loh. Susah sih emang ngomongnya karena gue belum di situ sih. Tapi ya intinya Tapi begitu mungkin sih. nggak sih kok, aku kebayangnya kayak yang tadi Koko bilang, kita menerima cinta dari orang lain, itu sebenarnya cinta dari Tuhan. Terlepas dari, aku setuju, mungkin ada cinta Tuhan yang lebih besar dari itu, yang sampai Koko sendiri nggak bisa membahasakan dengan kegiatan sehari-hari gitu. Tapi, apakah yang dimaksud dengan cinta Tuhan lewat sesama itulah yang membuat kita juga menjadi penuh atau berbeda? Of course, gini. Jadi ya tujuan kita di dunia kan untuk extend God's love. Jadi kita juga harus take parts dalam share the God's love through our act of love. Kita harus melakukan tindakan kasih yang real supaya orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui tindakan cinta kita. So, benar, kalau misalnya kita melakukan sebuah tindakan kasih, it means a lot buat orang itu, dan ya sebetul orang itu jadi merasakan Tuhan dan nyicipin manisnya cinta Tuhan. Itu benar gitu. Nah, bedanya kalau di sini di dunia itu kayak gitu, kita ke pom bensin, kita ngisi tangki, besok bisa hilang. Nah, tapi kalau misalnya kita udah di dalam eternity bersatu dengan Tuhan, nah itu rewardnya kita gitu. So, kalau kita terima cinta orang tua, ya kita merasa happy nggak happy. Tapi permasalahannya dunia ini kan telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Besok bisa jadi orang yang sama itu nyebelin. Contoh, pastor bisa begitu kan? Atau misalnya kita tadinya respect sama orang itu, tapi besok-besok dia nyebelin. Kan bisa gitu. Akhirnya itu belum fix gitu loh. Dynamic gitu. Itu dynamic. Makanya kita hidup di dunia ini, kita berusaha sebaik-baiknya menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat mencintai atau being selfless tadi. Gitu, sehingga walaupun itu kecil atau besar kan doesn't really matters buat Tuhan. Yang penting kita faithful. Gitu. So, merasakan kepuasan cinta Tuhan itu bisa. Dan kalau gua sih dalam perkawinan gitu ya, dalam perkawinan, ini mungkin topik yang lain yang bisa dieksplor soal seks. Seks. Wah, apa nih ya? Nah, basically gini, kalau gue ngasih tahu soal perkawinan, soal pornografi, adiksi, dan seterusnya, yang paling beautiful dan contented itu dalam sebuah sexual intercourse, kalau dulu, gue taunya sexual intercourse itu bring up pleasures. Artinya kenikmatan pas orgasm, ya udah selesai. Tapi ternyata ketika gue benar-benar coba menghidupi value theology of the body yang faithful, total, fruitful, FTF and free gitu ya, maksudnya dengan bebas mencintai dan memberikan diri satu sama lain. Ketika kita berada dalam relasi yang seperti itu, gue berasa nggak di-reject, gue berasa di-accept dengan segala kegeblekan gue, dengan segala ketidaksempurnaan gue berasa diterima full sama Yuven. Dan ketika Yuven juga ngerasa diterima full dan dicintai full, terlepas dari dia punya kekurangan fisik, dia punya kekurangan, dan ketika kita saling mencintai dan memberikan diri satu sama lain, contentment-nya beda. Makanya it's very different ketika having sex dengan prostitutes gitu misalnya. Yang ada tuh cuma activity-nya doang, tapi nggak ada persatuan dua pribadinya. Nah, yang bikin itu konten, ada acceptance satu sama lain. Ada perasaan dicintai dan mencintai satu sama lain, dan itulah sama Tuhan kadang-kadang. Kalau misalnya kita ya agak susah sih ngomongnya karena di sini gue
udah kawin, lu belum kawin pada. Jadi agak susah ngebayanginnya gue. Tapi ya begitulah intinya. Pas udah married baru tahu sih, baru berasa bahwa gini. Gue dulu tuh punya adiksi bokep, bukan karena gue suka ngeliatin gambar-gambar pornonya, tapi karena gue punya luka bahwa gue pernah di-reject sama cewek. Pas SD gue didudukin ke sebelah, di setting gitu, diketawain, dibully, karena gue di season 4 satu persis di sebelah ini cewek yang paling dibully di kelas deh, bayangin kelas 4 SD beratnya 60 kilo men. Di sini ada yang gue percaya ada teman-teman yang umurnya di atas 20 dan beratnya di bawah 60. Nah ini kelas 4 SD beratnya 60, bisa bayangin kan? Akhirnya gue diceng-cengin dan gue merasa aduh gue sebagai cowok nggak bakal ada yang mau lah, gue cocoknya sama cewek yang seperti itulah. Akhirnya membuat gue merasa grogi. Kalau misalnya deket sama cewek cakep, padahal nggak ada niat ngobrol, kenal juga kagak, begitu duduk sebelah, langsung gemeteran gitu kan. Nah, gue hidup dengan seperti itu, dan gue merasa ketika gue consume porn, itu gue bukan porn yang gue nikmati, tapi perasaan gue nggak di-reject. Karena anytime I want, I can access that. Gue punya control, gue punya power, dan gue nggak pernah merasa ditolak. Tapi, again, kalau misalnya ngutip dari Chesterton, dia ngutip gini, setiap ketukan ke pintu rumah bordil, itu orang itu sebenarnya lagi ngetuk pintu rumah Tuhan, cuma dia salah pintu. Artinya, dia sebenarnya mau nyari acceptance, mau nyari dicintai, nggak mau rejection, tapi dia salah ngetok pintu. Dia pikir itu bisa bikin dia accept gitu, padahal abis itu zong gitu. Ya, kurang lebih gitu sih. Wow. Super cool. Thank you, Ko. Sorry ya, bebelit-belit, soalnya agak abstrak gue ngebahasnya. It's okay. Thank you. Ya. Oke. Nah, thank you Marsha buat pertanyaannya. Sekarang juga udah banyak pertanyaan di Slido yang masuk lewat chat. Jadi kita akan coba lihat, dan di sini banyak pertanyaan menarik juga. Oke. Kofio, jadi mau nanya nih, kalau ketika kita sudah nanti meninggal, dan apakah benar ya kalau kita di heaven itu akan menjadi malaikat gitu, dan apakah kita juga tetap akan bekerja kayak gitu? Ya, mungkin ini berkaitan dengan life after death ya. Gimana, Kofio? Tetap apa bekerja? Apakah kita juga tetap akan bekerja ketika nanti di heaven itu? Yang pertama, gue belum pernah sih ke sono sih. Jadi gue nggak tahu gimana. Kalau gue udah pernah, wah mungkin gue udah punya YouTube live yang 30 miliar orang kali nonton. Anyway, enggak. Jadi gini, ketika namanya heaven, itu adalah sebuah situasi di mana kita bersatu sama Tuhan seutuhnya. Bedanya kalau kita setelah meninggal, kita itu masuk ke dalam satu state yang nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Oke? Selama-lamanya. Oke? Nah, cuman di iman Katolik kita percaya ada api penyucian kan? Itu periode pemurnian, dan ketika Yesus datang kedua kali, kita baru sempurna bersatu sama Tuhan di surga. Artinya kita udah dimurnikan. Nah, so ketika kita udah bersatu sama Tuhan, pertanyaannya kita bekerja itu apa sih? Mungkin kalau di sini kan kita bekerja ya I work to pay the bills gitu kan misalnya, atau I work to develop my skills, tapi ujungnya tuh apa sih? Ujung-ujungnya kan kita bukan cuma mau survival, tapi dengan skill yang ada kita pengen coba membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itu kan panggilan kita as Catholic. Nah, cuman dunia ini lebih baik tujuannya apa sih? Big picture-nya supaya wajah Tuhan semakin nyata di dunia ini. So, ketika wajah Tuhan semakin nyata di dunia ini, literally we don't need anything more, karena love of God, bersatuan dengan cinta Tuhan yang penuh itu melebihi segala-galanya. Jadi kalau melihat dari kitab Wahyu, gambaran yang ditulis sama Yohanes itu adalah ketika kita di surga, kita very, very, very contented, very, very
overflowing sama cinta Tuhan. Dan bayangin deh kalau ketemu sama pasangan, rasanya atau ketemu nyokap atau bokap gitu yang udah kangen banget gitu rasanya ya. Lu kalau misalnya udah kangen banget nih ya sama nyokap lu, dan nyokap lu tuh rasanya pancinya udah butut banget gitu ya. Terus mau ada Natalan, wah lu pengen beliin panci, kan ada panci mahal banget tuh ya kalau nggak salah, apa sih namanya, Salad Master gitu, satu set panci 40 juta gitu ya. Wah, lu berusaha memberikan yang terbaik. Ini panci nggak ada racunnya nih, pokoknya bagus stainless. Nah, ketika lu ketemu sama nyokap lu atau bokap lu gitu kangen-kangenan, ketika udah kangen banget pas ketemu jeblar, lu rasanya pengen numpahin diri lu kan ke orang yang lu kangenin itu. Lu mau memberikan yang terbaik, lu mau berikan pelukan yang terbaik, lu mau memberikan waktu lu yang terbaik, you want to spend time more, benar gak? Nah, bayangin, kita di dunia ini sebenarnya ada di state dimana kita kangen banget sama Tuhan. Cuman ada yang nyadar, oh yang gue kangenin tuh Tuhan loh. Tapi ada yang nggak nyadar, nggak tahu nih, gue coba yang gue kangenin kekayaan misalnya, atau pleasures, atau apa, sehingga dia salah pintu. Nah, jadi bayangin, ketika kita kangen banget sama Tuhan, begitu kita ketemu sama Tuhan, udah pasti kita pengen numpahin diri kita sepenuh-penuhnya buat Tuhan. Sama seperti Tuhan numpahin dirinya sepenuh-penuhnya buat kita. Sehingga apalagi ketika kita udah bersatu sama Tuhan di surga, di mana cinta Tuhan itu benar-benar kita tenggelam dalam cintanya, jadi satu. Jadi aktivitinya tuh nggak apa? Kayak orang lagi kasmaran tuh di Kidung Agung. Kamu cantik deh, aduh seneng ya, terus dibalas, kamu ganteng deh, iya senang, tapi kamu baik deh, kan gitu ya. Cuma itu berlangsung selama-lamanya, which is kita tuh memuji-muji dan menyembah Tuhan. Gitu, kayak kita kasmaran, kayak di kitab Kidung Agung deh, orang ada yang bilang, gila, lu kalau mau baca kisah bokep tuh di Kidung Agung, tuh suci tuh bokepnya. Padahal enggak, sebenarnya itu menggambarkan cinta erosnya Tuhan sama kita manusia. Jadi kayak sepasang kekasih yang lagi bener-bener saling mencintai dengan cinta yang tulus, saling memuji-muji. Buah dadamu seperti rusa yang gini, bibirmu merah seperti apa. Jadi nggak habis-habis, kayaknya nggak pernah kehabisan bahan buat memuji, buat menghargai, buat mencintai. Nah, itulah gambarnya kalau kita di surga sih. Artinya nothing else matters. Kita di situ cuma sayang-sayangan sama Tuhan, kita memuji Tuhan, dan semakin kita memuji Tuhan, kita semakin penuh dengan cinta Tuhan, dan kita semakin contented. Tapi nggak bisa contented lagi sih, karena kita overflown sebenarnya di situ. Dan itu berlangsung selama-lamanya. Jadi di surga nggak ada lagi sih, harusnya ketika kita udah berada di kekekalan di surga, boro-boro kerja tuh buat apa sih? Nggak ada. Dan jangankan kerja, nggak ada lagi yang kawin dan dikawinkan kan. Kalau kata Matius, ada yang inget nggak ayatnya? Siapa nih bini gue nanti kalau di sini meninggal, gue kawin sama adenya. Jadi ada 7 kakak beradik, pasti surga yang mana yang jadi bini gue atau laki gue, kan gitu ya kalau nggak salah ya. Ada yang familiar kan sama Injil itu. Dan Yesus bilang di surga nggak ada lagi kawin dan kawinkan. Kenapa? Karena relasinya itu udah bukan kayak relasi suami dan istri yang masih terpisah, tapi terikat dalam satu perkawinan. Karena ketika di surga, kita itu in a perfect unity sama Tuhan, di mana orang-orang lain yang di surga, pribadi-pribadi lain juga in a perfect unity dengan Tuhan. Yang artinya kita sama orang lain juga in a perfect unity. Sehingga nggak ada lagi lu gue, semuanya itu kita jadi satu kesatuan. Gitu. Jadi nggak ada lagi kalau relasi, kalau gue kawin sama dia, berarti gue bersatu sama dia. Oh itu om gue. Nggak, berarti beda. Nggak. Kalau di surga, ya lu, ya om lu, ya tante lu, ya bini, ya anak, semuanya jadi satu. Blend all together. Gitu. As a person. Nah, itu a very perfect union lah. Kurang lebih gambarnya seperti itu sih. Menjawab pertanyaan gak ya kira-kira? Tadi pertanyaannya di surga masih kerja gak sih? Gitu kan ya? Iya, betul. Jadi kerjaannya ya itu kayak kekasih yang kasmaran. Tiap kali kamu cantik deh, senang. Terus kamu ganteng deh, makin senang. Kamu hebat deh, senang gitu. Ya kurang lebih gitulah. Mungkin, tapi at least itu aku percayain gitu, karena gue belum pernah nyampe sono gitu loh.
Gitu. Makanya satu lagi kalau misalnya ini another topics kalau emang mau dieksplor, orang yang selibat. Nah, ini beda nih sama yang perkawinan. Tujuan kita nanti kan heaven. Kita mau bersatu sama Tuhan. Itu kan kekudusan ya, pursuing holiness. Ekspresinya tuh ada dua. Satu lewat perkawinan, satu lewat selibat. Kalau lewat perkawinan itu selflessness-nya diwujudkan dalam relasi perkawinan. Ya kan tadi kopi, susu, suami, istri kurang lebih begitu. Tapi kalau selibat, selflessness-nya itu dia menganggap dia langsung menghidupi perkawinan dengan anak domba. Artinya seluruh hidup gue buat lu Yesus. Jadi gue mau membaktikan hidup gue buat lu sehingga gue bisa full melayani lu. Nah itu namanya selibat. Gitu. Jadi pemberian dirinya kalau perkawinan ke pasangan, sedangkan kalau selibat itu pemberian dirinya kepada Tuhan. Gitu. Thanks God sih di Domus Cordis kemarin ada 8 orang teman-teman orang muda yang coba exploring kaul selibat sih. Dan mereka mau coba menghayati dalam hidup selibatnya itu setahun lah. Dia nyobain setahun. Dia benar-benar pengen fokus untuk memberikan dirinya pada Tuhan melalui apapun yang dilakukan dalam pekerjaannya. Jadi itu ngelatih dia untuk aware sama selflessness-nya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Oke. Thank you, Kofio. Ya, menarik semua pembahasan, apalagi setelah afterlife. Nah, karena sekarang juga waktunya udah mau habis, jadi nanti untuk yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin kita bakal menghubungi Kofio langsung aja kali ya untuk nanti kita bisa WhatsApp Kofio juga untuk beberapa pertanyaannya. Nah, oke. Jadi kita akan menutup acara panen malam ini. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Mungkin dari Kofio boleh ditutup. Oke, marilah kalau begitu kita berdoa. Sebelumnya thank you ya teman-teman udah dengerin celotehannya. Mudah-mudahan ada yang jelas. Thank you kok. Kalau misalnya kagak ada yang jelas ya Thank you, udah Ko. silakan digumuli. Thank you, Oke, Ko. mudah-mudahan bisa fruitful buat semuanya. Mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami boleh memberikan diri kami Tuhan untuk mendengarkan pengajaran melalui diriku Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebersamaan ini, karena hati yang mau belajar Tuhan, kami semua boleh menerima sebuah kebenaran lagi Tuhan bahwa kami dipanggil untuk hidup mengarahkan diri kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau sendiri Kristus dalam hal pemberian diri. Begitu banyak dinamika, tantangan, dan pilihan-pilihan yang harus kami buat ke depannya Tuhan, terkhususnya dalam dunia kerja, dunia usaha kami yang kami sedang geluti, juga dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah kiranya Tuhan kami mau membuka diri kami untuk menerima rahmat-Mu, mercy, hikmat, dan kebijaksanaan, agar kami boleh semakin bijaksana dan mengambil pilihan-pilihan yang tepat Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar hidup kami dapat semakin menyerupai Engkau Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh kelemahan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami boleh berkarya melalui diri kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kami, baik kehidupan pribadi, kesehatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan, relasi, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh dengan setia work on it dan bear fruits Tuhan. Terima kasih juga Tuhan memberikan kami teman-teman satu komunitas di panen ini yang dapat saling meneguhkan, saling berbagi, saling menguatkan. Biarlah kami semuanya dapat semakin bertumbuh dengan baik Tuhan dan menginspirasi lebih banyak orang-orang muda lainnya Tuhan untuk mengenal-Mu dengan lebih baik lagi.
Kami juga berdoa buat teman-teman yang belum bisa hadir pada pertemuan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan berlimpah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Kofio. Inspiratif banget sesinya, keren. Sekarang kita akan ada beberapa pengumuman dari